Ya, dengan kemampuan rakyatnya sendiri dalam mewujudkan IKN. Lagi pula, kalau presiden tidak percaya dengan kemampuan rakyatnya, bukankah itu menjadi pengakuan bahwa ia gagal dalam membangun mutu SDM bangsa ini? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, narasi timpang IKN versus SD Inpres bersama saya, Reno Reksa. Narasi timpang IKN versus SD Inpres. Sebagai sebuah wacana saja, penggunaan tenaga kerja asing sebagai tenaga pengawas proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang secara ngotot diinisiasi Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan sebetulnya sudah tak elok. Sebab wacana ini memperlihatkan bahwa pemerintah seakan tidak percaya dengan kemampuan dan keahlian rakyatnya sendiri. Nah, kini lebih parah lagi. Karena wacana itu rupanya dapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Presiden setuju penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas pada proyek IKN Nusantara demi menjamin kualitas. Ia bahkan melontarkan perbandingan yang amat tidak sebanding ketika ia mengatakan tidak ingin kualitas proyek IKN nanti seperti kualitas SD Inpres. Sungguh aneh, membandingkan dua hal yang sejatinya mungkin bisa dikatakan berbeda alam, hanya demi membenarkan sebuah rencana yang justru menihilkan kemampuan bangsa sendiri. Kalaupun mungkin banyak bangunan SD Inpres, ketika itu banyak yang kualitasnya di bawah standar. Itu bukan karena ketidakmampuan tenaga kerja kita untuk membangun, melainkan karena anggarannya memang tidak besar. Kok tiba-tiba jadi menyamakan kerja membangun SD Inpres dengan IKN? Apa relevansinya? Yang relevan mestinya Joko Widodo membandingkan kemampuan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja domestik. Apakah betul ada gap keahlian yang teramat jauh di antara keduanya, sampai pemimpin negara pun tidak mau mempercayakan pengawasan proyek IKN kepada orang sendiri? Lagi pula, kalau presiden tidak percaya dengan kemampuan warganya, bukankah itu menjadi pengakuan bahwa dia gagal membangun mutu sumber daya manusia atau SDM kualitas anak bangsa ini? Bukankah Joko Widodo sendiri yang dulu gembar-gembor mencanangkan program pembangunan SDM di era kepresidenan dia jilid 2 ini? Mana hasilnya? Kalau untuk tenaga pengawas proyek saja masih membutuhkan tenaga asing. Kalau begitu, bolehlah publik menduga-duga bahwa yang dikatakan Joko Widodo dahulu hanyalah janji-janji manis di awal masa jabatan. Selanjutnya, mungkin ia lupa atau pura-pura lupa sehingga tak menjadikan pembangunan SDM sebagai fokus kerjanya. Pemerintah sibuk mengejar investasi, sibuk membangun infrastruktur, sibuk mengungkit angka pertumbuhan ekonomi itu baik. Tapi semestinya semua itu juga dibarengi dengan program pembangunan SDM yang mumpuni. Presiden harusnya risau dengan banyaknya tenaga kerja asing yang mengambil pekerjaan di tanah air. Namun, faktanya, ia bahkan tampak tidak terlalu terganggu dengan kehadiran tenaga-tenaga kerja asing di sejumlah proyek besutan pemerintah. Sebelum proyek IKN, kita bisa lihat betapa banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya. Tapi Presiden sepertinya santai-santai saja. Ketidakseriusan pemerintah membangun SDM itu berbanding terbalik dengan ketekunan Presiden untuk ikut campur dalam urusan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang justru semestinya tidak dia lakukan. Saat ia fokus cawe-cawe urusan Pilpres, sudah tentu program lain yang tidak populer seperti pembangunan SDM akan terpinggirkan, setidaknya luput dari perhatian. Ujungnya seperti sekarang ini. Karena gagal membangun SDM, pemerintah selalu mengambil kesimpulan instan dan jalan pintas. Dengan semena-mena pemerintah menyimpulkan kualitas tenaga kerja kita hanya selevel mereka yang dulu membangun SD Inpres. Karena itu, mereka dianggap tak pantas ikut mengawasi pembangunan IKN. Jalan pintasnya, rekrut tenaga kerja asing.
ampun. Dan pemirsa, untuk membahas narasi timpang IKN versus SD Impres, malam hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qahar. Mas Qahar, selamat malam Mas. Selamat malam. Baik, Mas Qahar, sebelum kita membahas, saya mau ajak Mas Qahar dan juga pemirsa untuk kembali mendengarkan apa yang menjadi pernyataan Presiden Joko Widodo soal proyek IKN dan SD Impres. Kita simak bersama pemirsa. Tapi kalau hanya satu dua yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Ini bukan karena ingin menggayat investor asing ya Pak? Bukan menggayat pengawas asing? Enggak. Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Impres, mau. Gimana Mas Qahar? Apakah mengontrol, mengawasi supaya hasil proyeknya maksimal itu harus TKA, Mas Qahar? Ya, ini sebuah mentalitas yang oleh Bung Karno dulu disakatakan sebagai mentalitas inlander. Jadi ada mentalitas yang tidak percaya diri, menyusu kepada orang asing, selalu membangga-banggakan asing dan menjelek-jelekkan SDM sendiri. Tetapi bahayanya ini disampaikan oleh kepala negara, disampaikan oleh Presiden pucuk pimpinan negeri tertinggi yang ketika kampanye pada periode kedua menyatakan akan membangun mutu SDM, akan mengembangkan mutu SDM. Dan ketika kampanye pada periode pertama menyatakan perlunya revolusi mental. Nah, apa itu revolusi mental? Inti revolusi mental kan sudah disampaikan oleh Bung Karno, salah satunya ialah bermental baja, tidak lagi menjadi inlander atau rendah diri, punya kepercayaan diri. Nah, lalu persoalannya kemudian ketika janji yang kedua ingin meningkatkan mutu SDM, tetapi faktanya ketika membangun istana negara yang baru nanti di ibu kota Nusantara dengan menggunakan tenaga asing untuk pengawas, untuk mandor. Mengawasi saja. Untuk mengawasi. Tapi katanya beda itu Bang, pengawas sama mandor tuh. Kita buka saja Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu definisi mandor? Mandor itu pengawas, ya sama saja. Ya katakanlah kita, oke, pengawas, yang mengawasi bangunan. Nah, cilakanya lagi dibandingkan dengan SD Impres. Sebuah mahakarya, Orde Baru, kita tidak boleh menutup mata bahwa SD Impres ini telah membebaskan jutaan anak bangsa dari buta huruf. SD Impres yang digagas pertama kali oleh ekonom Widjoyo Nitisastro, teknokrat kita, tahun 73, lalu kemudian lahir Impres nomor 10, tahun 73, itu ternyata melahirkan berbagai macam dampak positif. Selain buta huruf itu menjadi hilang atau berkurang jauh, juga ada peningkatan pendapatan. Ekonomi masyarakat bawah meningkat. Siapa yang melakukan ini? Peneliti. Peneliti dari Amerika. Ya ini asing, tapi peneliti levelnya peneliti. Dan peneliti ini mengakui bahwa dari SD Impres lah kemudian ekonomi masyarakat bawah meningkat 6,8% hingga 10,6%. Ini dari SD Impres loh ya, lulusan SD Impres itu mampu menaikkan itu. Dan jadi hasil penelitian itu? Hasil penelitian yang mengantarkan Duflo, kemudian Banerjee, dan satunya lagi Kramer, itu meraih Nobel tahun 2019. Ini penelitian dipublish tahun 2000. Tetapi ketiganya mendapatkan Nobel di 2019. Ini membuktikan bahwa kualitas SD Impres itu menghasilkan mutu SDM yang baik. Meskipun pembangunannya diawasi oleh mandor-mandor lokal, kan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Presiden Joko Widodo ini mencoba membandingkan proyek IKN dengan menyinggung SD Impres, apakah ini suatu hal yang apple to apple, Mas Qahar? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita harus jeda dulu. Pemirsa, editorial malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
yang mengatakan terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marves dan diamini oleh Presiden Joko Widodo sebetulnya ya. Iya. Baik, ini agak menarik. Ya, karena begini, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ketika itu kemudian ditambahi, kita jangan munafik lah. Artinya ketika serangan atau kritik ya, kritik terhadap upaya menggait tenaga kerja asing untuk mandor ini mendapatkan kritik tajam, lalu Pak Luhut mengatakan ya jangan munafik. Ini artinya apa? Bahwa pemerintah akan cenderung anti kritik demi mengegolkan sesuatu yang absurd sebetulnya. Saya bilang absurd kenapa? Karena ini bertentangan juga dengan ide-ide besar bagi kita untuk mengupgrade mutu anak bangsa. Nah, kita lihat sejarah lah di mana-mana bahwa peradaban, kemampuan mutu sebuah anak bangsa itu juga salah satu di antaranya ditentukan oleh pride, harga diri bangsa tersebut terhadap berbagai hal. Oke, silahkan menggunakan tenaga asing kalau dia memang memiliki keterampilan teknis atau hal-hal yang memang belum di Republik ini belum bisa dilakukan atau hanya sedikit yang bisa melakukan. Sementara kalau mandor, pengawas dalam kualifikasi tertentu kita nggak kekurangan kok insinyur yang bisa mengawasi, ada lebih dari 10.000 insinyur profesional meskipun itu rasionya masih kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, tetapi setidak-tidaknya mereka bisa kalau sekadar mengawasi dan bisa dijamin kualitasnya. Dan mengawasi ini bukan suatu kebutuhan yang teknis mendetail begitu ya? Bukan, mendetail sih tetapi teknik yang terlalu rumit tidak. Nah, apa yang ditunjukkan dengan pembangunan SD Impres dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan mandor lokal, dengan tenaga lokal menunjukkan bahwa sejumlah bangunan SD Impres sampai saat ini masih berdiri kokoh loh. Di kampung saya di Kertosono sana Jawa Timur itu ada SD Impres yang sudah dibangun dari 78 sampai sekarang masih kokoh. Masih sangat kokoh, sudah berapa tahun? Sudah 45 tahun. Ini menunjukkan bahwa mutu SDM kita sebetulnya juga tidak rendah-rendah amat yang sebagaimana yang disangka atau dipojokkan ya oleh petinggi kita sendiri. Dan seakan ini dipojokkan ya. Apa kata lain selain kita menganggap remeh bangsa sendiri ketika menganggap bahwa yang berkualitas itu pasti asing. Sementara yang bangsa sendiri sekelas SD Impres katanya tidak berkualitas, katakanlah seperti itu. Nah, apabila dibandingkan dengan anggaran SD Impres yang sangat sederhana, dibandingkan dengan istana IKN yang puluhan triliun, ya itu bukan apple to apple itu. Masih belum apple to apple itu perbandingannya. Belum apple to apple dari sisi biaya kan. Gitu. Ya, saya jadi teringat sebenarnya beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo juga sempat mengingatkan pada para menterinya, kepada masyarakat bahwa kita itu kalau sama bangsa lain jangan suka merasa inferior. Begitu. Nah ini kan seakan dalam tanda kutip menjilat ludah sendiri nih. Melawan sendiri, melawan perkataan sendiri. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu di forum ini saya katakan ya Jokowi versus Jokowi akhirnya kan. Pernyataan Jokowi melawan pernyataan Jokowi. Nah ini yang akan dicatat oleh sejarah sebagai titik di mana kita pernah punya fase pemimpin tidak mempercayai anak bangsanya sendiri. Dan ini berpotensi untuk menimbulkan hal-hal negatif bagi perkembangan bangsa ini kalau diterus-teruskan. Tetapi apabila dikoreksi masih ada waktu. Tentu saja masih ada waktu. Kita berharap itu tidak jadi dilakukan dan ya bertobatlah. Kalau kita ingin mutu anak bangsa ini unggul, maka capailah dengan menghargai karya anak bangsa, dengan menghargai kemampuan anak bangsa. Kalau memang anak bangsa tidak mampu, sekolahkan dia. Keluarkan anggaran untuk menyekolahkan anak bangsa ini ke tempat dimanapun yang di situ ada sumber-sumber ilmu. Jangan malah pakai tenaga asing malah. Jangan malah pakai tenaga asing dan levelnya. Levelnya adalah level mandor. Oke, Mas Kohar, kita masih ada satu segmen lagi untuk kita membahas tema kita malam ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami.
Ya pemirsa, ini adalah hasil polling yang kami lakukan terkait dengan tema kita malam hari ini, penggunaan tenaga ahli asing di IKN, bentuk gagalnya pemerintah membangun SDM Indonesia. Ada 63% responden yang menjawab ya dan 37% menjawab tidak. Ini adalah hasil survei yang kami lakukan lewat akun Instagram Metro TV. Berikutnya dengan pertanyaan yang sama, kami juga luncurkan survei di media sosial Twitter yang menjawab setuju bahwa penggunaan tenaga ahli asing di IKN bentuk gagalnya pemerintah membangun SDM sebanyak 54% dan 46% sisanya menjawab tidak setuju. Oke, Mas Kohar, kalau kita melihat bagaimana respon masyarakat, kebanyakan setuju nih sama kita malam hari ini bahwa penggunaan tenaga asing di pengawasan sebagai mandor proyek IKN gagal ini pemerintah membangun SDM. Iya, tentu ini sebetulnya melempar handuk ya, boleh jadi melempar handuk itu menyerah. Ketika janji-janji di 2019 kampanye mengatakan ingin meningkatkan mutu, membangun mutu, jangan jadi bangsa inferior dan seterusnya. Tetapi faktanya kemudian untuk level mandor saja, level pengawas saja tetap menggunakan tenaga kerja asing, maka ini ya apalagi yang bisa kita katakan kalau selain jurus menyerah untuk kemudian meningkatkan mutu SDM kita. Padahal faktanya kalau kita buka ya bagaimana kemampuan anak bangsa ini, kita tidak kekurangan ahli, kekurangan tenaga, kekurangan orang-orang yang disiplin, orang-orang yang punya etos kerja yang luar biasa, yang kalau kata Bung Karno kita ini orang bangsa yang digembleng, bukan bangsa kuli atau bukan jadi kuli di antara bangsa-bangsa, itu kan jelas menunjukkan bahwa kita punya harga diri. Nah, ketika harga diri ini hendak diremehkan, apalagi kemudian disebut-sebut menyebut SD Impres yang dikatakan sebagai perbandingan untuk rendah, mutu rendah. SD Impres dianggap sebagai mutu rendah. Meskipun akhirnya menghasilkan Nobel kan dari Duflo CS tadi itu, maka ini sebuah pernyataan yang tentu saja harus menjadi pertanyaan besar. Apakah kita masih layak untuk memberikan harapan bahwa ke depan kita punya mutu SDM bisa ditingkatkan oleh pemimpin kita? Nah, atau kita sebetulnya masih punya optimisme ke depan. Nah, dengan seperti ini, karena itu begini sajalah. IKN ini kan beberapa kali banyak menimbulkan masalah. Dari proses awalnya saja dia dianggap sebagai sebagian kalangan menyebut dia seperti kayak jatuh tiba-tiba dari langit, disediakan pokoknya IKN dulu, baru kemudian studi dilakukan, perencanaan dilakukan. Sementara SD Impres ini perencanaan dulu. Bagaimana teknokrat Profesor Wijayuniti Sastro merencanakan ini dari tahun 73, kemudian baru mulai dibangun tahun 75, lalu kemudian terus menerus dan sampai tahun 94, 150.000 gedung SD. Ini sebuah perencanaan yang matang dan luar biasa. Kalau dibandingkan dengan proyek IKN. Proyek IKN. Baik, Mas Kohar, terima kasih sudah berbagi sudut pandang. Malam hari ini Abdul Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group, bergabung di editorial malam hari ini. Pemirsa, itulah perbincangan kami pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reno Reksa, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.